Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Lois Novel Egurning dengan NIM 122140098 dari kelas praktikum RB. Jadi pada video ini saya akan membuat penjelasan untuk pemenuhan tugas praktikum keempat. Di sini tuh ada ini tuh soalnya. Jadi di sini tuh kita punya NIM dan NIM ini nantinya akan diubah dikonversi ke dalam bilangan biner dengan menggunakan stack. Terus itu yang pertama. Yang kedua, kita akan melakukan iterasi sebanyak 10 kali untuk membagi NIM ini dengan 2. Terus dimasukin juga ke dalam stack. Lalu ada kondisi di mana kita sebagai admin tidak ingin outputnya sama dengan orang lain gitu. Berarti nantinya tuh akan ada kondisi yang pertama ketika usernya itu sama dengan admin, atau yang kedua usernya tuh adalah anon. Terus kita juga disuruh untuk bikin visualisasinya, tapi hanya untuk 8 digit terakhir dari bilangan biner tadi. Jadi di sini saya udah bikin codingannya seperti biasa, info stream using namespace std. Terus di sini juga saya melakukan define max 50. Jadi ini tuh untuk ukuran maksimal dari area yang akan kita buat gitu. Lalu lanjut ada struct stack, di mana di dalamnya tuh ada integer of array dengan variabel biner yang ukuran array-nya itu max, yaitu tadi 50. Jadi nanti pada ini, di sini tuh kita bakal menyimpan data-data yang akan kita masukin. Terus ada integer top, ini tuh variabel yang berfungsi untuk menyimpan atau mendeklarasikan top gitu. Kan kalau di stack itu kan ada top sebagai data paling atas gitu. Lalu nanti keseluruhan dari struct stack ini tuh bakal saya aliaskan di program sebagai tumpukan. Lanjut ada void create stack. Jadi di sini tuh fungsinya tuh untuk kita membuat sebuah stack gitu. Kayak ibaratnya tuh kayak kalau di visualisasi ini ya, ibaratnya tuh kayak gini. Ini. Nah ini kita nge-create ininya doang nih. Create ini yang dimana nilai dari tumpukan top itu sama dengan min 1. Jadi maksudnya top itu berada di min 1 di sini karena ya datanya kan masih kosong, stacknya ini maksudnya masih kosong stacknya. Terus lanjut ada bool is empty, ini tuh fungsinya tuh untuk melakukan pengecekan apakah stacknya itu kosong atau enggak. Ketika kosong atau is empty-nya bernilai true, maka akan dikembalikan nilai dari tumpukan top sama dengan min 1. Ya kan, tadi kalau dia kosong tuh topnya tuh bakal di sini gitu. Terus ada bool is full, ini tuh fungsinya tuh untuk mencek apakah stack kita itu udah penuh atau enggak. Ketika bernilai benar atau stacknya itu udah penuh, maka akan dikembalikan nilai dari tumpukan top itu sama dengan max dikurang 1. Jadi kayak misalkan tadi maxnya itu kan 50 ya. Kalau misalnya nanti array yang kepake itu udah max kurang 1, yaitu 50 kurang 1, 49, maka itu kondisinya stack kita tuh udah penuh. Gitu. Terus lanjut ada void push. Ini tuh kalau push itu kan di stack tuh gunanya untuk memasukkan sebuah data ke dalam stack. Pokoknya masukin sebuah data dalam stack. Parameternya itu integer name, ya. Jadi nanti yang akan di-push itu adalah name. Di dalamnya itu ada 2 kondisi. Yang pertama, jika stack kita itu tidak penuh, maka tumpukan top akan di-increment, dia akan tambah dengan 1. Jadi ini kan tadi top tuh, ini anggap aja di sini tuh min 1 ya. Indeks ke min 1 ya. Nah, kalau di increment kan berarti dia tuh tambah 1, min 1 tambah 1 ya 0 ya. Maka topnya tuh bakal naik ke sini. Sekarang topnya tuh berada di sini. Ini anggap aja indeks ke 0 gitu. Lalu tumpukan biner indeks ke tumpukan top ini kan berarti kalau misalnya dipakai visualisasi yang tadi itu kayak tumpukan biner ke 0 itu sama dengan nim. Lalu kondisi kedua kalau stacknya itu udah penuh, maka akan di out stack penuh cuy. Lalu lanjut ada fungsi pop. Pop itu kalau di stack kayak kita menghapus atau mengeluarkan data dari stack gitu. Di sini tuh ada 2 kondisi. Ketika stacknya itu tidak kosong, maka tumpukan top bakal decrement, bakal dikurang 1 gitu. Lalu kondisi kedua, kalau misalnya stack kita itu dari awal tuh masih kosong, maka bakal di-out stack kosong gitu. Jadi sini tuh saya membuat sebuah fungsi bagi 2. Parameternya itu yang integer name. Fungsinya itu untuk membagi name dengan 2 gitu.
Jadi NIM kita tadi bakal dibagi dengan 2. Jadi pada fungsi ini akan dilakukan push dari NIM dibagi 2. Jadi nilai NIM dibagi 2 ini bakal dimasukin ke dalam stack ketika tumpukan top itu kurang dari 9. Kenapa kurang dari 9? Karena kan tadi berdasarkan soal tuh katanya dilakukan iterasi sebanyak 10 kali kan. Tapi kan kita ini menggunakan array. Array itu dimulai dari 0, makanya di sini tuh kurang dari 9. Lalu setelah di push, value dari NIM itu sekarang adalah nilai dari NIM per 2. Kemudian akan dilakukan perulangan lagi ke sini, dicek lagi sampai nanti ini bernilai salah. Kalau bernilai salah ya udah fungsi ini berhenti gitu. Terus lanjut ada void convert. Jadi itu fungsinya untuk mengkonversi NIM kita itu ke dalam bilangan biner. Parameternya ya NIM sendiri ya. Jadi pada fungsi ini tuh akan dilakukan push nilai dari modulo NIM dibagi 2, yaitu sisa baginya. Ketika NIM-nya itu masih lebih besar daripada 0. Jadi nanti pada fungsi ini, NIM kita itu bakal dibagi dengan 2 terlebih dahulu, lalu hasil baginya itu, kalau dibinarkan, hasil baginya itu yaitu 1 atau 0 itu nanti bakal di-push ke dalam stack. Terus fungsi ini bakal selalu berjalan ketika NIM-nya itu masih lebih besar daripada 0. Terus setelah dilakukan push, nilai dari NIM sekarang adalah nilai dari NIM per 2, terus akan dilakukan while lagi, akan masuk ke sini lagi, dicek lagi, dijalankan lagi fungsi ini hingga nanti kondisi ini bernilai salah. Kalau udah bernilai salah ya udah fungsi convert berhenti gitu. Terus ada fungsi view stack itu kayak ya buat nge-out kayak stack kita ke layar gitu. Jadi ketika stack kita tidak kosong, maka tumpukan biner indeks ke tumpukan top bakal di-set ke layar. Lalu akan dilakukan pop-up ini tuh kayak ya kita menghapus satu persatu data itu dari stack. Sehingga nanti kan kalau udah dihapus satu persatu tuh stacknya tuh bakal kosong. Maka di sini tuh bakal bernilai salah. Ya kalau stacknya kosong kan ini bakal bernilai salah. Sehingga ya view stack ini bakal berhenti. Nggak ada lagi yang perlu di-COT-in. Terus ini fungsi program utama. Pertama tuh saya deklarasi integer name dan option. Name ini tuh nanti ya variabel buat menyimpan name si user gitu. Option ini nanti kayak ya buat di sini nanti ada menu gitu. Lalu pertama-tama kita tuh bakal panggil fungsi create stack untuk kayak ya meng-create stacknya, meng-create yang ini tadi gitu, yang ini. Lalu setelah itu saya mendeklarasikan string user. Jadi kan tadi tuh di soal tuh ada ini kan. Jadi saya mendeklarasikan string user. Di mana usernya itu ada 2, admin sama anonymous. Terus diminta inputan untuk user. Lalu setelah itu bakal masuk ke sini. Nah, di sini saya bikin ada 3 menu. Yang pertama konversi name ke biner, terus yang kedua membagi name menjadi 2, name-nya dibagi 2 gitu. Ya, terus yang ketiga keluar. Terus saya akan meminta inputan menu dari si user dan inputan tersebut akan disimpan di option ini. Lalu akan dilakukan switch case untuk option. Apabila inputan si user untuk option ini adalah 1, maka kita akan melakukan konversi name ke biner. Caranya itu gimana? Ya, pertama tuh bakal diminta inputan name dulu ya. Lalu bakal dicek. Di sini tuh ada 2 kondisi. Yang pertama kalau usernya itu sama dengan admin. Kalau usernya itu sama dengan admin, ya udah kita tinggal panggil fungsi convert dengan parameter name untuk mengonversi name-nya ke biner gitu. Lalu gimana kalau usernya itu sama dengan anonymous? Nah, ketika usernya itu sama dengan anonymous, maka bakal di-push. Di sini tuh ada fungsi ren ya. Ren itu kayak ya fungsi bawaan CPP itu kayak apa namanya? Pokoknya tuh untuk menghasilkan nilai-nilai acak gitu. Jadi kayak ya acak aja. Kalau usernya itu anonymous, bentuk biner dari name-nya itu ya hasil modulo dari nilai acak ini dengan 2, itu bakal di-push ke dalam stack. Lalu ini tuh kenapa 26 ya? Karena kan tadi kalau saya hitung ini tuh ada 26 digit, makanya di sini tuh taruhnya 26. Terus nanti stack kita bakal ditampilkan ke layar dengan memanggil fungsi view stack. Terus yang kedua, kasus kedua, kalau inputan option dari si user itu adalah 2, maka kita akan melakukan ini, name-nya dibagi dengan 2. Terus diminta inputan name. Di sini juga sama, ada kondisi jika usernya itu adalah admin. Maka kita tinggal panggil aja fungsi bagi 2 dengan parameter name ini. Terus gimana kalau usernya itu adalah anon?
Sama kayak yang sebelumnya, di sini juga bakal dimasukin nilai-nilai angka-angka acak, angka random dengan fungsi ren yang ini sebanyak 9 kali karena ya kan iterasinya tadi katanya tuh 10 kali ya. Makanya di sini tuh kurang dari 9. Ini kan array dimulai dari 0, makanya di sini 9 gitu. Lalu stack kita tuh bakal ditampilkan ke layar dengan fungsi view stack yang ini. Terus yang ketiga, kalau inputan option dari user itu adalah 3, maka ya udah programnya berhenti, return 0. Terus default, ini misalnya kasusnya tuh kalau misalnya kan di sini cuma ada 3 option ya, 1, 2, 3 gitu. Terus misalnya si user tuh input 4, maka bakal di out inputan tidak valid ya, karena kan gak ada optionnya. Lalu semua itu tadi, yang ini, dari yang ini tuh bakal dilakukan ketika optionnya itu bukan 3 gitu. Yaitu selama si user tidak memilih 3 atau opsi atau menu keluar, maka ya bakal dilakukan ini semua. Terus di sini saya akan coba untuk run programnya. Pilih username. Pertama kita inputin dulu username-nya tuh misalnya admin ya. Admin dulu deh. Terus bakal tampil menu-menunya. Misalnya kita konversi NIM ke biner dulu. Satu, memasukkan NIM 121 498. Nah, untuk biner dari NIM Anda ya harusnya udah benar ya. Coba kita cek dah, udah benar sih. Ini dengan ini. Nah, udah benar. Terus misalnya kita ingin membagi NIM dengan 2. Terus NIM-nya 1221498. Nah, ini juga udah benar. Saya tadi udah coba di sini. Nih. Terus coba kita keluar dan pilih kalau gimana kalau misalnya usernya itu adalah anonymous. Typo. Anonymous. Terus misalnya pilih satu, NIM-nya tuh 1221498. Nah, di sini tuh ini hasil konversi kalau misalnya usernya anon dengan konversi kalau usernya admin itu tuh beda gitu. Beda, beda dia. Nah, misalnya coba kalau kita pilih 2. Hmm, NIM-nya. Nah, di sini juga beda. Ini 25 dusun sini nih. Beda dia. Gitu kira-kira. Nah, untuk visualisasinya tuh kayak gini. Jadi kan tadi di program utama tuh untuk mengonversi itu bakal dipanggil fungsi convert. Nah, fungsi convert ini tuh bakal di-push atau dimasukin ke dalam stack hasil modulo dari NIM per 2 gitu. Terus fungsi tersebut bakal dijalankan selama NIM-nya itu masih lebih besar daripada 0. Nah, NIM-nya tuh 122140098, jadi bagi 2, tuh hasilnya tuh ini, terus modulnya tuh 0. Jadi 0 tuh bakal kita masukin dulu ke stack. Terus kan prinsip dari stack sendiri tuh first in, last out. Jadi data yang paling pertama masuk, dia bakal jadi data yang paling terakhir atau data paling belakang gitu. Sehingga untuk modulo yang ini kan 6107 070049 dibagi 2 tuh modulonya adalah 1. Jadi bakal dimasukin ke sini lagi. Di sini. Terus yang ini dibagi 2 hasilnya tuh ini. Hasil modulonya tuh 0. Dia bakal dimasukin di sini. Terus terus yang ini dibagi dengan 2 modulonya itu 0. Dia bakal dimasukin di sini. Begitu seterusnya sampai yang ini nih, sampai di sini. Nah, jadi 8 digit terakhirnya itu ya 1100010. Sebenarnya fungsi convert ini bakal selalu dijalankan selama yang ini bernilai benar. Ini kan masih NIM yang ini nih, NIM terakhir kan di sini 477109. Sebenarnya itu kan masih lebih besar daripada 0, cuman kan di soal tuh dimintanya 8 digit aja yang ini doang nih. Ya udah berarti sampai di sini. Terus kalau visualisasi di kayak gini, pertama tuh topnya tuh di min 1. Topnya tuh di min 1 karena ya datanya tuh masih kosong. Terus di fungsi convert kan bakal dipanggil fungsi push nih. Dia bakal masuk ke sini, push di sini. Terus yang di push itu nilai modulo dari NIM dibagi 2.
ini yang bakal dipus itu pertama-tama berarti 0 ya, 0. Nah, di pus ini kan ketika datanya tuh masih tidak penuh, maka tumpukan top itu diinkremenkan, berarti tambah 1. Berarti sekarang min 1 tambah 1 tuh 0, berarti top itu sekarang diindeks ke 0. Indeks ke 0. Sekarang topnya itu diindeks ke 0 sini. Lalu setelah itu um, tumpukan biner indeks ke 0 itu sama dengan NIM. Ya, berarti isi 0 ini. Berarti isi di sini itu adalah 0. Kira-kira kayak gitu. Terus lanjut lagi. NIM sekarang adalah NIM dibagi 2. Berarti NIM sekarang tuh yang ini. Terus dia dibagi dengan 2. Sisanya tuh 1. Terus berarti kita push lagi. Sama. Berarti sekarang topnya itu diinkremenkan lagi tambah 1, 0 tambah 1, berarti topnya itu sekarang di sini. Terus nilai 1 yang ini tadi itu bakal dimasukin ke sini. Begitu seterusnya hingga ya yang ini tuh masuk semua ke dalam stack. Topnya itu ya berada di sini. Terus kan ada fungsi viewStack ya. Di program utama itu kita juga manggil fungsi viewStack untuk menampilkan data-data di dalam stack ke layar. Jadi di sini ketika stack kita tidak kosong, maka tumpukan biner indeks ke tumpukan top kita outkan. Kan sekarang topnya tuh di indeks ke-7 ya, maka tumpukan biner indeks ke-7 yaitu 1 kita outkan ke layar. Terus tumpukan biner indeks ke-7 ini juga kita popkan dari stack, maksudnya ya kita keluarin dari stack. Pop. Nah gini. Terus lanjut lagi, terus dicek kan, cek di sini, apakah stack kita ini udah kosong, kan masih ada isinya nih. Maka ini tuh bakal dijalin lagi. Sekarang topnya tuh, nah kalau di fungsi top di sini kan, kalau ketika stacknya masih belum kosong, stacknya masih ada isinya, maka tumpukan top didekremenkan. Jadi yang 7 dikurang 1, topnya sekarang berada di sini. Terus lanjut lagi, kita bakal siot tumpukan biner indeks ke tumpukan top, indeks ke top. Topnya sekarang di 6, berarti di siot tumpukan biner indeks ke 6 yaitu 1. Kita popkan lagi nih satunya. Nah, udah di pop. Terus gitu selanjutnya sampai bawah sini. Coba saya ingin aja. Nah, akhirnya itu gini. Stacknya udah kosong, maka udah berhenti. ViewStack ini fungsi ViewStack berhenti karena stacknya tuh udah kosong. Jadi nanti 8 digit angka terakhir itu ya 11000010. Kira-kira visualisasinya gitu. Demikian penjelasan tugas praktikum keempat dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.